kebetulan alhamdulillah tahun kemarin, nah ini baru di PMI Wonosobo kita punya relawan sampai tingkat desa. Berarti kalau Wonosobo itu kan 265 desa. 265 desa. Satu desa itu 10 relawan. Berarti sudah 2.650. Bayangkan saja kalau ini optimal, target PMI 1.000 kantong per bulan pasti tercapai. UDD ini alhamdulillah kita sudah setara dengan UDD lain. Jadi kita punya penyimpanan plasma juga punya, kemudian kita punya alat trombosit, kita punya alat untuk pengolahan darah. Kemarin kita juga mendapat penghargaan dari Presiden, kita juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur. Alhamdulillah kita bisa mengirimkan lumayan banyak penerima penghargaan, donor 100 kali dan donor 75 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Heru Kurniawan. Ini nama ini mengandung arti nih. Kurnia itu dikaruniai Tuhan untuk menjalankan misi kemanusiaan barangkali. Nah, mungkin dalam bincang-bincang ini akan bisa memberikan informasi, edukasi, terutama bagaimana kiprah PMI Kabupaten Wonosobo dalam melayani masyarakat. Nah, mungkin bisa mengenalkan diri Mas Heru agar masyarakat bisa, kayak wong iki ganteng tenan iki. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Heru Kurniawan Nurdiansyah. Ya, ini sangat membahagiakan sekali sore ini ya Mas. Mungkin bisa dijelaskan Mas, penjenengan sebagai Ketua PMI tentunya bagaimana melayani masyarakat itu Mas? Jadi PMI ini, Palang Merah Indonesia ini adalah salah satu lembaga non pemerintah. Tapi kadang kalau orang melihat ini bagian dari pemerintah. Padahal bukan pemerintah. Tapi salah satu lembaga sosial yang didirikan dengan undang-undang. Jadi pendiriannya PMI ini dasarnya undang-undang. Jadi begitu Indonesia merdeka, selang beberapa hari itu tanggal 17 September PMI berdiri. Jadi belum lama ini kita merayakan ulang tahun PMI yang ke-79. Alhamdulillah saya menjabat PMI, dipercaya di Wonosobo ini sudah dari tahun 2021 akhir atau 2022 awal sampai sekarang. Tapi ini saya lihat PMI ini perkembangannya luar biasa sekali ini. Gedungnya mega, punya klinik juga. Ini seperti apa Mas? Jadi PMI Wonosobo ini mempunyai 4 unit pelayanan darat. Yang pertama unit pelayanan darat UDD. Kemudian yang kedua kita punya klinik. Pertama kita awal tahun kemarin selesai akreditasi. Alhamdulillah akreditasinya kita lolos. Kemudian kita punya unit yang kedua, unit markas. Unit markas ini inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi memberikan bantuan, baik bantuan kesehatan, bantuan stunting, bantuan PP, tugas lapangan,
12.8 ini banyak sekali Pak Kembang. Jadi kalau ada kegiatan event olahraga yang butuh tenaga medis, butuh pertolongan pertama, itu biasanya minta bantuan kita. Acara-acara Maulid Nabi atau apapun lah yang melibatkan orang banyak, biasanya lewat unit markas ini. Dan ini tidak dipungut biaya spesial pun. Ini yang namanya bakti sosial yang benar-benar ini. Memang PMI itu ada slogan juga yang menarik, bergerak bersama untuk sesama. Bergerak bersama untuk sesama. Nah ini saya baru dengar ini. Oleh karenanya itu masyarakat juga harus tahu dan paham kalau ada apa-apa bisa minta bantuan ke PMI. Yang keempat tadi Mas? Yang keempat unit sekretariat. Unit sekretariat ini yang mengurusi ketiga unit ini, dan kalau butuh bantuan apapun asalkan untuk kegiatan kemanusiaan, insya Allah kalau PMI masih mampu, insya Allah kita siap untuk menolong sesama. Siap untuk menolong sesama. Nah ya Mas Heru, ini kan kebutuhan darah di Wonosobo ini kayaknya cukup banyak. Gimana untuk bisa mencukupi atau mungkin sudah over gitu? Jadi di Wonosobo ini alhamdulillah, jadi ini yang kadang perlu edukasi ke masyarakat bahwa kenapa kok masih katanya PMI ini overstock darah, tetapi kok masih kadang butuh pendonor. Yang di rumah sakit butuh sering di WA atau di Facebook atau di IG kan, butuh golongan darah A, butuh golongan darah O, padahal di BMI ini ada. Darah ini terbagi menjadi beberapa item. Jadi kalau alhamdulillah kita sudah punya alat trombosit. Alat trombosit ini untuk pasien-pasien tertentu, contohnya untuk DB. Jadi kita enggak kalau ada orang DB sekarang, kalau kita sudah punya trombosit, penyimpanan trombosit juga sudah punya, insya Allah tersedia. Nah kadang permintaan dokter-dokter spesialis ini minta darah segar. Nah, darah segar inilah yang harus membawa pendonor. Nah, jadi walaupun di kita stok darahnya itu melimpah, tapi kalau dari rumah sakit rujukannya itu mintanya darah segar ya, kita berupaya. Kita punya banyak grup WA, DDS, kelompok donor darah sukarela ini sudah ada hampir 10-an DDS di Wonosobo, dan kebetulan alhamdulillah tahun kemarin, nah ini baru di PMI Wonosobo kita punya relawan sampai tingkat desa. Berarti kalau Wonosobo itu kan 265 desa. 265 desa. Satu desa itu 10 relawan. Berarti sudah 2.650. Bayangkan saja kalau ini optimal, target PMI 1.000 kantong per bulan pasti tercapai. Karena cuma bergantian saja. Karena pendonor ini paling cepat 2 bulan baru bisa lagi, berarti ada jeda 2 bulan. Jeda ya. Iya. Kemarin kita juga mendapat penghargaan dari Presiden, kita juga mendapatkan penghargaan dari Gubernur. Alhamdulillah kita bisa mengirimkan lumayan banyak penerima penghargaan, donor 100 kali dan donor 75 kali. Wah itu ya. Wah, akhirnya ini saya jadi pengen donor juga nih. Saya selama ini nggak pernah donor. Mas, klinik apa aja yang di sini nih, yang tadi alat-alat itu apa aja Mas? Untuk kalau di UDD ini, alhamdulillah kita sudah setara dengan UDD lain. Jadi kita punya penyimpanan plasma juga punya. Kemudian kita punya alat trombosit. Kita punya alat untuk pengolahan darah. Jadi gini ya Bang, kalau orang bisa donor darah itu berarti orang sehat. Orang sehat. Ya.
Jadi dia terbebas, kalau pendonor ini terbebas dari hepatitis, terbebas dari sipilis, terbebas dari HIV. Nah, karena ini harus di screening terlebih dahulu. Oh, jadi masyarakat perlu tahu bahwa untuk mendonorkan darah itu ada screening khusus ya. Ya. Artinya apabila tidak ada penyakit HIV, terus sipilis, terus hepatitis. Inilah makanya sebaiknya masyarakat bisa ikut mendonorkan tapi dicek dulu. Nah, biasanya di sini ada tingkatan ya, Mas? Ya, jadi gini Pak, kalau dia sudah dinyatakan lulus ya, berarti tekanan darahnya normal. Nah, kalau mau cek kesehatan gratis ya ikut donor darah, pasti dicek semuanya. Kesehatannya normal, terus HB-nya juga normal. Nah, kalau sudah lolos tahapan ini, masuklah, lolos tes pemeriksaan awal, masuk, diambil darahnya, baru nanti keluar. Nah, keluar kita tidak langsung kita distribusikan ke PMI, ke rumah sakit ataupun ke klinik kayak Adina dan sebagainya kan. Nah, tapi kita screening lagi pakai reagen, reaktif nggak ini terhadap 3 penyakit ini, HIV, AIDS, dan hepatitis. Nah, kalau ini reaktif terhadap salah satu penyakit ini, kita akan beritahukan pasien. Tapi khusus untuk hepatitis kita bisa memberitahukan secara langsung, untuk sipilis kita bisa memberitahukan secara langsung. Kalau untuk HIV kita bekerja sama dengan dinas kesehatan, karena harus ada penyuluhan yang lebih intensif. Jangan sampai kita yang memberitahukan nanti karena mendengar dia punya riwayat HIV jadi shock parah. Jadi memang perlu pattern yang ada ahlinya di dinas kesehatan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat, Mas? Jadi sekarang banyak di desa-desa melaksanakan yang namanya kalau orang desa donor darah keliling itu, kalau kita mengatakan MU, jadi MU di masing-masing desa. Jadi monggo kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo, kalau dengan jarang melakukan cek kesehatan, kalau ikut donor darah dengan bisa tahu satu penyakit apa yang kira-kira dengan ada di dalam tubuh dengan, dan kalau sudah bisa menjadi pendonor, insya Allah dengan termasuk salah satu orang yang sehat dan bisa menyelamatkan orang lain. Yang kedua, darah ini akan melakukan regenerasi lagi, membuat sel-sel darah baru lagi, yang darahnya lebih bagus. Darah yang kurang bagus sudah diambil untuk diberikan kepada orang lain, tapi darah ini kita olah lagi nih Pak. Nah, jadi darah ini kita adakan pengolahan, jadi yang kotor kita buang, yang bersih yang kita berikan. Jadi tahapan pengolahan ini memang melewati beberapa tahapan. Setelah mereka darah ini lolos dari reagen 3 penyakit itu, baru kita olah lagi supaya siap pakai ke pasien yang ada rencana lain, Mas, untuk mengembangkan PMI ini? Tadi sudah ada beberapa ini, kemudian mungkin kalau pelayanan cuci darah lah ini. Jadi memang Wonosobo ini untuk hemodialisa di darah ini memang sangat kurang. Dengar antrinya sudah antri untuk kalau ada yang mati baru bisa masuk lagi. Ini kita lagi menyusun skema juga bagaimana bisa melakukan pelayanan di hemodialisa ini sehingga bisa membantu masyarakat yang sebelumnya harus cuci darah ke kabupaten sebelah bisa lebih dekat di PMI,
yang berdekatan juga dengan stok darah. Ya berarti kan lebih efisien ya. Ya. Ada stok darah, kemudian ada pelayanan ini. Ya. Iya, luar biasa sekali nih PMI Wonosobo. Saya dengar juga mendapatkan award atau apa ya, Mas? Ya, jadi beberapa kali memang PMI ini mendapat penghargaan dari PMI Provinsi maupun PMI Pusat, dan terakhir untuk urusan stunting kita dinobatkan sebagai Bapak Stunting. Wah, jadi, luar biasa. Pelayanan PMI ini lumayan banyak juga. Jadi urusan kebencanaan, ya, urusan kebencanaan itu juga masuk dalam list pelayanan PMI. Misalnya kebakaran, biasanya dari desa lewat kecamatan memberikan surat kepada kita memberikan bantuan kepada mereka. Jadi kalau di tahun 2022 kalau nggak salah kita sudah mengalokasikan untuk bantuan ke masyarakat ini hampir 500 miliar lebih. Jadi memang bulan dana ini, jadi ini yang perlu kita edukasikan juga, bahwa bulan dana PMI itu paling lama 3 bulan, Pak. Jadi kalau semenjak ditetapkan misalkan tanggal 1 Agustus kita tetapkan pencanangan sebagai bulan dana PMI, 3 bulan itu berakhir. Satu orang satu, harusnya satu orang satu, tapi mungkin ada yang kedobel. Saya ucapkan terima kasih kalau yang double gitu. Ini one man one shoot harusnya satu orang satu, dan ini berlaku cuma 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan, maksimal 4 bulan, ada perpanjangan sebulan kalau belum memenuhi target. Kalau lebih dari 4 bulan ini, itu berarti sudah bukan bulan dana, dan kita tidak menerima yang lebih dari 4 bulan ini. Nah ini makanya di kupon PMI itu selalu ada bulan dana ini mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah bagi masyarakat apabila itu sudah melampaui batas itu tidak ada perpanjangan selama 1 bulan, maksimal 4 bulan, mohon untuk tidak usah membeli kupon bulan dana. Begitu ya. Pengurus PMI ini kan sebagian juga dari ASN juga. Jadi pengurus ini ada yang perwakilan dari camat, kemudian ada yang dari dinas sosial, hampir semua stakeholder itu ada di sini. Kenapa ini kita kumpulkan menjadi pengurus-pengurus PMI? Karena PMI ini luas, dimanapun PMI itu bisa berperan dimanapun, sehingga kalau dinas sosial yang tidak bisa dihandle dinas sosial, kadang PMI yang menangani. Kalau BPBD butuh bantuan, BPBD penanganan kebencanaannya, kita penanganannya medis dan setelah medis termasuk bantuan sosial. Kemarin kita juga melakukan kegiatan bareng sama pemerintah daerah setiap bulan puasa pasti. Jadi kita memberikan bantuan stunting dan bantuan kemiskinan berupa sembako lewat program Tarling dari pemerintah daerah. Jadi setiap Tarling kalau nggak 100 ya 150, kalau nggak 200, kita lihat situasinya, kita berikan bantuan kepada masyarakat juga. Dan tahun kemarin habis Tarling itu juga kita membuka stand donor darah. Nah, jadi kalau yang pas puasa itu biasanya kalau cowok dapat sarung, kalau yang cewek biasanya dapat nuker. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi PMI ini berkatakan tempatnya ya, tempatnya pertolongan baik dari kebencanaan dan sebagainya. Nah, ini saya dengar untuk PMI ini 24 jam ya. 24 jam.
Ini berapa karyawan Mas? Mungkin Ini sekarang karyawan kita ada 37. 37. Yang gajinya di atas UMR. UMR. Dan saya dengar tadi ada pensiun nih Mas. Luar biasa sekali ini PMI Wonosobo. Kalau sudah karyawan tetap, sebetulnya dana pensiun pegawai PMI ini kita masukkan dalam program DPLK yang di-cover oleh bank, dan 70% ini kita subsidi dari PMI, yang 30% ini tabungan dari mereka. Ini bisa diambil nanti setelah mereka masuk masa pensiun, bisa diambil sekaligus, bisa diambil bertahap, tergantung dari kemauan karyawan itu sendiri. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi bagi masyarakat Wonosobo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.